Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Utami, NIM E 2019-2088, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mereview beberapa video yang telah diunggah oleh Bapak Wadud untuk memenuhi tugas UTS. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Inflasi merayap di bawah 10% setahun. Yang kedua, inflasi menengah antara 10 sampai 30% setahun. Dan yang ketiga, inflasi tinggi di atas 100% setahun. Kemudian saya akan menjelaskan berdasarkan penyebab dari inflasi. Inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terkuat. Yang kedua, inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Selanjutnya, berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Dan yang ketiga, inflasi pencampuran. Inflasi permintaan. Inflasi permintaan, menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Selanjutnya, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, natural inflation, yang kedua, human error inflation. Natural inflation, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, human error inflation. 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Dan jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan itu ada dua. Yang pertama uang kartal, yang kedua uang giral. Selanjutnya, menurut nilainya, jenis-jenis uang penuh dan uang tanda. Dan fungsi asli uang, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi turunan uang. Uang adalah sebagai pembayaran transaksi yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam, pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung,
dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran friksional, yang kedua pengangguran siklikas, yang ketiga pengangguran struktural, dan keempat pengangguran teknologi. Dampak pengangguran. Pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, meningkatkan distribusi kurang lancar. Dan yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengangguran jabariyah atau terpaksa. Pengangguran hiyariyah atau pilihan. Solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.